Gimana Bang? Gue mau nyapa Mbak Ningrum dulu, hai. Delda Hai, selamat Sapitrina sore, cantik ini Feby, adalah Hilda, moderator dan rupawan teman-teman yang semua. senyumnya menawan. Kita lagi Deg-degan. gimana Bang? Gue mau nyapa Mbak Ningrum dulu, hai. Halo Mbak Hai, Ningrum. selamat sore, Feby, Hilda, dan teman-teman semua. Kita lagi Deg-degan. gue udah bikin teh loh. Deg-degan. Aduh, aku nggak pakai itu lagi. Lupa loh. Mbak Ningrum, jadi sebelum Tapi merah ya. jadi gue sama Feby tuh lagi ngebahas tentang, jadi gini, si Feby tuh bilang ya, pertama bahwa kesehatan tuh penting banget. Ini kalau kayak dia bisa menyimpulkan gitu ya, kesehatan tuh penting banget, dan yang kedua lo harus bersyukur. Tapi kalau misalnya memang lo udah punya hidup sehat, in a way tuh lo juga harus prepare gitu, bahwa ini tuh sebenarnya siap, lo tinggal nunggu giliran, like it or not gitu, bahwa lo akan kena. Tapi juga di satu sisi gue agak ragu gitu, bahwa apakah lo akan pernah prepare gitu. Jadi gue pengen denger dong cerita dari kalian. Mungkin Mbak Ningrum dulu deh, cerita dong gitu, waktu lo COVID tuh gimana sih, seperti apa sih ceritanya, lo rangkum deh Mbak. Oke, pertama kali gue kena atau sadarnya tuh ternyata setelah gue mengalami gejala seminggu. Nah, seminggu gue punya gejala itu, gue nggak tahu kalau itu tuh gejala COVID. Bukan nggak tahu sih, eh, antara gue selalu berpikir positif kalau ini cuma kelelahan, dikarenakan gue sadar untuk mengalihkan keparnoan gue itu, gue pedagang di pasar Santa kan, jadi untuk mengalihkan keparnoan itu gue kerja edan-edanan tiap hari di pasar gitu, karena gue tahu PPKM bakal datang. Apa yang bisa gue lakuin untuk kejar target supaya pas PPKM gue nggak stres karena gue nggak bisa jualan ke toko fisik gue gitu. Jadi gue kerja tiap hari nyaris nggak duduk santai gitu, gue mikirin lagi ngapain kayak gitu deh setiap hari, sampai datanglah waktu gue mau vaksinasi. Nah, pas mau vaksinasi itu tanggal 7 Juli, gue bilang sama tetangga gue, ini gue mau vaksin, tapi kalau vaksin tuh nggak boleh sakit kan ya? Iya, kenapa lo nih? Lo kayak nggak enak badan. Iya nih, gue kayak pegelinu gitu loh, kayak masuk angin. Jadi tetangga gue tuh ngasih tolak angin tiap hari, kasih fix segala macem, tapi kita gak ada yang ngomongin jangan-jangan lo COVID gitu, nggak ada sama sekali. Karena lo nggak Sampai batuk atau gue nggak batuk, gue masih bisa nyium, gue masih bisa makan. Terus tiap hari kita di kosan tuh beli jus, makan sehat, pokoknya berjemur, jalan kaki, semua kita lakuin. Sehingga gue cuma mikir, oh ya sih gue mungkin kecapean. Tetangga gue bilang, lo kalau mau vaksin lo harus sehat dulu. Segala macem gue lakuin, keringetan lah apa segala macem. Sampai suatu pagi badan gue sumeng, gak enak. Gue bangun jam setengah 3 pagi, kedinginan tapi badan gue kayak panas dalamnya. Gue mandi pakai minyak kayu putih. Dan ini kan gue seneng banget. Udah pakai seret. Terus gue mau tidur, gue kok nggak ada bau minyak kayu putih ya? Gue duduk lagi, gue cium langsung dari botolnya. Waduh, COVID nih gue. Udah, gue tidur dulu. panas sekali baunya gitu, atau kayak semacam samar-samar gitu, gimana Nggak sih? ada sama sekali, gone. Terus gue cuma mikir, oke, gue COVID. Kayak cuma semenit gitu, gue diem bentar. Oke, aku COVID, Tuhan. Aku tidur lagi gitu. Karena nggak ada guna juga, setengah 3 pagi gue panik mau kemana gitu. Jadi gue tidur tanpa gue sadari. Itu mungkin awalnya kenapa gue tidak sampai sepanik itu gitu. Kayak tenang aja. Jadi yang pertama gue lakuin adalah ya gue menerima dengan ikhlas kalau gue emang COVID. Wah, Udah hebat lo gitu ya, doang. lo bisa segitu ya. Nggak semua orang lo bisa gitu Mbak. Kayak ya nggak memang nggak semua orang, dan emang juga kalau gua nggak setengah 3 pagi gue juga mikirnya pasti wah kalang kabut gitu kan. Tapi Tuhan kasih gue setengah 3 pagi, gue sadar di mana nggak ada orang yang bisa nolongin lo kecuali lo tenang. Udah bangun pagi gue juga berjemur seperti biasa, tapi gue mulai nyium-nyiumin segala macam yang baunya nyengat kan. Oke, fix nih gue kayaknya. Gue berjemur di depan ruang bapak kos gue di luar gitu. Terus gue yang pakai masker double lah segala macam. Pas gue naik gue bilang kayaknya gue kepapar nih. Senyum gue,
zret, semuanya hilang masuk ke kamar masing-masing, terus langsung WhatsApp gitu, lo serius apa, gue nggak bisa nyium, fix lo COVID. Jadi orang yang ngecap gue COVID gitu, tunggu dulu, gue tenang, gue telepon kakak gue Mbak V Tarki 92. Terus yang lucunya si Mbak V tuh menerima kabar gue COVID ketawa, jadi gue ya udah tusuk gitu ya, gitu, terus gue videoin, terus dia bilang gini, hehehe, iya kamu positif. Oh iya ya, aku positif. Udah santai. Setelahnya itulah yang gue syukuri, bahwa kakak gue, keluarga gue saling bantu membantu untuk nenangin gue, karena di saat bersamaan bapak gue pun sakit parah di hari yang sama. Jadi kalau boleh dibilang apa sih yang bikin gue tenang, semuanya tenang ya, karena orang-orang terdekat gue itu yang kasih penenangan lah gitu. Tenang ya Ningrum, ini ya itu, walaupun ada proses sebelum tenang itu, ada kalang kabut, gue diusir dari kosan, bener-bener dibentak 3 kali, Tika Kartika Yaya 99, kena omel juga sama bapak kos gue, pergi gitu. Gue diem aja, gue cuma bilang gini, nggak bisa, orang gue di dalam kamar, lo mau tarik gue dari kamar, nggak bisa gitu. Jadi gue tenang aja di sini, tidur aja lagi, joget-joget deh, apalagi kalau Ningrum nggak nari-nari untuk menjaga mood gue nggak drop gitu. Udahlah cukup gitu ya, COVID diusir, yuk lihat apa yang menyenangkan. Gue bisa joget di kamar dong, senang jadinya gitu.